Di film ini ada twist yang bikin kita harus mikir ulang siapa sebenarnya pembunuhnya. Seorang buronan kabur, mobilnya terbalik dan dia hilang tanpa jejak. Polisi menyisir area, tapi yang mereka temukan justru mayat di sebuah apartemen, dan si buronan berdiri tepat di sebelahnya. Mereka pikir ini kasus sederhana, tapi kenyataannya, kekacauan baru saja dimulai. Your attention, please. Sebuah sedan hitam melaju kencang dikejar polisi, hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terbalik. Supirnya menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Polisi menyisir area, tapi yang mereka temukan justru sebuah kejadian aneh. Seorang perempuan basah kuyup berlari panik meminta tolong. Dia membawa polisi ke apartemennya. Begitu pintu dibuka, mayat tergeletak di lantai. Dan di sebelahnya berdiri Vikram Sethi, si buronan dan novelis terkenal. Tapi ini baru permulaan, karena Vikram dituduh 2 pembunuhan, dan salah satunya adalah istrinya sendiri. Detektif Dev tiba di TKP. Kaca meja pecah berserakan. Foto-foto hangus berserakan di tempat sampah. Luka di kepala korban sangat dalam seperti dipukul benda berat. Vikram Sethi yang berasal dari Inggris ditangkap atas tuduhan 2 pembunuhan, istrinya Catherine Sethi dan pengacara Shekhar Sinha. Dev hanya punya 72 jam sebelum tekanan politik memaksa Vikram untuk dibebaskan. Di ruang interogasi, Vikram terlihat sangat tenang. Menurutnya, malam sebelumnya dia menghadiri pesta peluncuran buku, sedangkan istrinya Kat istirahat di hotel karena masalah jantung. Kemudian ia pulang ke hotel, dan Kat sudah tergeletak berdarah dan meninggal. Vikram telepon polisi, dan polisi mau bawa Vikram ke kantor polisi, tapi dia akhirnya kabur karena takut sama polisi. Pertanyaan pertama muncul, kalau dia tidak bersalah, kenapa kabur? Untuk pembunuhan kedua, Vikram bersikeras tidak mengenal Shekhar. Setelah kecelakaan, dia mencari pertolongan ke sebuah apartemen. Seorang perempuan membantunya masuk untuk pinjam HP, tapi masuk ke kamar yang digembok hanya untuk ngambil HP. Kenapa harus dikunci? Vikram sempat melihat memar merah di lehernya. Saat akan menelpon, TV menayangkan berita Vikram dituduh membunuh istrinya. Perempuan itu pun panik, mengusir Vikram dengan pisau. Asisten rumah tangga datang, tapi disuruh pulang. Apa yang dia sembunyikan? Dev menerima laporan mengejutkan. Seorang ayah datang ke kantor polisi. Anaknya Sandhya bunuh diri, dan sang ayah bersikeras Vikram yang membunuhnya. Vikram menulis novel berdasarkan kisah Sandhya dengan janji nama anonim. Tapi setelah terbit, nama Sandhya bocor dan viral. Mental Sandhya pun hancur, tapi Vikram cuek. Dan akhirnya Sandhya bunuh diri. Tiba-tiba Vikram punya musuh. Dia punya motif untuk dibunuh. Tapi, apakah dia juga pembunuh? Dev mewawancarai Maya, istri Shekhar. Malam itu katanya Shekhar pulang terlambat dan dia sendirian. Terus ada suara bel. Pas dibuka, nggak ada orang. Tiba-tiba Vikram muncul dari belakang menahan Maya dengan tangannya. Maya berusaha kabur, tapi dikejar sama Vikram. Untung Shekhar pulang jam 12 malam. Mereka pun berantem dan kaca meja pecah. Maya turun manggil polisi, dan saat balik ke atas, Shekhar sudah dibunuh. Menurut keterangan security, Shekhar pulang ke rumah jam 7.30 dan tidak pernah keluar lagi. Jadi, kalau Shekhar sudah di dalam rumah sejak jam 7.30, kenapa Maya bilang Shekhar baru pulang jam 12 malam? Vikram menceritakan versi yang sama sekali berbeda. Menurutnya, Maya justru mengobati lukanya, bikin dia tetap stay dan relax. Dan juga bahkan Maya mematikan berita TV soal Vikram membunuh istrinya. Maya nawarin minum, dan bilang Shekhar bisa bantu karena Shekhar adalah pengacara. Polisi menemukan sidik jari keduanya di gelas. Otopsi menunjukkan Shekhar meninggal antara jam 8 sampai jam 12 malam. Awalnya, security bilang Shekhar tidak pernah keluar rumah sejak jam 7.30. Tapi Maya kemudian menjelaskan kepada polisi bahwa Shekhar memang datang jam 7.30 untuk urusan kerjaan, tapi kemudian pergi lagi. Sebuah detail yang membuat timeline makin rumit. Vikram bersikeras, mayat Shekhar sudah ada di dalam kamar yang dikunci sejak awal dia datang. Ada 2 versi, siapa yang berbohong atau mungkin keduanya berbohong. Seorang saksi kemudian memberikan video ke Dev. Vikram dan Kat bertengkar hebat 2 hari sebelum terjadinya pembunuhan. Vikram mengaku mereka berantem soal buku yang bocor namanya, yaitu namanya Sandhya. Ternyata Kat yang membocorkan. Hasil otopsi pun sudah keluar. Kat meninggal karena serangan jantung, sedangkan Shekhar diserang oleh orang yang badannya setinggi Vikram.
Semua bukti mengarah ke Vikram, tapi Dev merasa masih ada yang janggal. Di hari ketiga, ada bukti foto baru yang diserahkan ke Dev. Seluruh kasus berubah 180 derajat. Maya selingkuh dengan orang bernama Chirag, teman Shekhar sendiri. Bahkan darah Chirag ditemukan di TKP. Ternyata ada konspirasi, rahasia, dan motif lain. Menurut cerita Chirag dan Maya, hari itu mereka bermesraan di apartemen. Tiba-tiba Shekhar pulang membawa bukti foto perselingkuhan mereka. Shekhar pun marah dan dorong Chirag sampai kaca meja pecah. Kemudian Shekhar pergi dari rumah, sedangkan Chirag pulang ke rumahnya sendiri. Gak lama setelah itu, Chirag datang lagi ke apartemen Maya karena khawatir. Tapi pintu ditutup paksa Maya, karena ternyata Vikram ada di belakang pintu itu. Loh, kok ada Vikram? Vikram cerita, ketika dia ada di sana, ada bunyi bel. Cowok tinggi berkacamata masuk ke rumah mengaku bernama Shekhar. Vikram terus ngeliat MacBook di apartemen Maya. Di sana ada foto Shekhar yang beda dengan cowok yang baru masuk itu. Ternyata Chirag nyamar. Chirag tiba-tiba mukul Vikram. Dan ketika Vikram sadar, mayat Shekhar sudah ada di sebelahnya. Dan sekarang semuanya masuk akal. Tapi tunggu dulu. Dev menemukan detail kecil. Hari itu hujan jam 11 malam. Kalau Shekhar pulang jam 12, sepatunya pasti berlumpur. Tapi bukti menyatakan Shekhar sepatunya bersih. Maya dan Chirag berkomplot membunuh Shekhar. Tapi tiba-tiba Vikram muncul karena kecelakaan dan terluka. Maya dan Chirag melihat kesempatan emas. Mereka pakai Vikram sebagai kambing hitam. Chirag pun menyamar menyerang Vikram, meninggalkannya pingsan di samping mayat. Kasus terpecahkan. Vikram bebas dari tuduhan, Maya dan Chirag dipenjara. Keadilan ditegakkan. Atau belum? Malam itu Dev baca novelnya Vikram. Sesuatu klik di otaknya. Dia periksa obat-obatan Catherine. Ternyata Vikram ngeracunin istrinya. Obat jantung Cat dibuat 3 kali lebih kuat per tablet. Overdosis yang terencana. Ini yang menyebabkan Catherine serangan jantung. Vikram bukan korban. Dia dalang dari semuanya. Dev pun bergerak cepat. Vikram akan terbang ke London malam ini. Dev telepon bandara minta penerbangan dihentikan. Sedangkan Vikram menelpon Dev. Dengan suara tenang dan dingin, dia mengakui semuanya. Motif sesungguhnya, Cat mau batalin peluncuran buku. Dan dia tahu kalau Vikramlah yang bocorin nama Sandhya. Dan Cat berencana sama Shekhar untuk ngajuin kasus hukum terhadap Vikram. Makanya keduanya harus dibunuh oleh Vikram. Vikram menyakiti Maya saat cari-cari dokumen di rumahnya Shekhar. Dan di situ dia ketemu fotonya Maya dan Chirag selingkuh. Jackpot! Dia punya kambing hitam yang sempurna. Vikram bunuh Shekhar, bahkan menukar sepatunya dengan sepatu Shekhar untuk menyembunyikan jejak. Dia bahkan cerita seakan-akan Chirag yang membunuh Shekhar, karena ketahuan selingkuh dan dia pakai Vikram jadi kambing hitam. Sedangkan Vikram berhasil memusnahkan sepatu, satu-satunya bukti yang ada di kasus ini. Vikram berhasil memainkan semua orang seperti karakter dalam novelnya sendiri. Dev mencoba ngejar Vikram, tapi semua sudah terlambat. Pesawat sudah terbang landas menuju London. Thank you for watching. Kalau kamu suka video ini, please like and subscribe ya. Terima kasih.